Halo warga Halo warga MIPA, MIPA. selamat datang di Curhat Bareng Puskom Troops. Nah, di episode pertama kali ini rasanya kurang lengkap nih kalau kita belum kenalan. Sesuai pepatah juga nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin, nama aku Mila, aku dari Stat Angkatan 20. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, tapi aku rame-rame sama Puskom Troops. Boleh nih Kak, kenalin dirinya masing-masing. Halo warga MIPA, aku Lina dari Aktuaria 20. Halo warga MIPA, kenalin aku Sevira dari Kimia Angkatan 19. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak. Jadi karena kita udah saling kenal nih, aku mau tanya-tanya nih Kak seputar dunia perkuliahan. Boleh nggak sih Kak? Boleh banget tuh. Boleh banget dong Mila. Oke. Menurut kalian nih, apa sih arti dunia perkuliahan itu? Atau mungkin ya yang membedakan dunia kuliah sama sekolah menengah nih? Kalau menurut aku sendiri, dunia perkuliahan itu tuh kayak dunia baru ya pastinya, yang bisa mengantarkan aku lebih dekat sama cita-cita aku nih. Tapi selain itu di dunia perkuliahan juga kita bisa belajar mengenai kehidupan kita agar dapat menjadi lebih pribadi yang lebih baik dan dewasa nih daripada sebelumnya, Mila. Bener banget sih, menurut aku dunia kuliah juga kayak sesuai passion kita, jadi kita ngejalaninnya juga enak gitu ya kan. Oh iya, aku mau nanya nih, kan Kak Sevira udah pernah nih ngerasain kuliah secara offline. Nah, menurut Kak Sevira, apa sih Kak yang bikin beda banget kuliah secara offline dan kuliah secara online ini? Kalau dari aku sih, selain kita nggak bisa berinteraksi secara langsung ya dengan Bapak Ibu dosen maupun teman-teman, penyesuaian diri di awal-awal tuh sangat terasa banget gitu. Banyak dari Bapak Ibu dosen yang istilahnya masih menyesuaikan diri juga. Terus buat penjelasan dan tanya jawab pun terbatas via chat grup WhatsApp dan VN doang. Tugasnya banyak, tapi aku pribadi sih kurang dapet soal pemahamannya. Iya, bener banget sih Kak, aku juga waktu awal-awal semester 1 nih, aku juga masih ngerasa kayak kurang persiapan. Karena akunya juga yang baru ngerasain kuliah secara online dan juga mungkin dosennya yang masih menyesuaikan diri gitu kan. Nah, kalau dari Lina sendiri nih, yang belum ngerasain kuliah secara offline, gimana nih Kak kuliah secara online-nya? Wah, kalau menurut aku sih pastinya ada plus minusnya lah ya. Plusnya tuh kita pastinya jadi lebih ngerti teknologi nih. Terus apalagi ya, mungkin kita jadi mendapatkan video pembelajaran nih di beberapa mata kuliah yang mungkin kita nggak dapat nih kalau offline. Kalau misalnya kita ada video pembelajaran, kita jadi bisa mengulang-ulang terus kan materinya. Terus yang pasti mungkin bisa masuk kelas mepet jamnya kali ya. Bener banget. Habis itu kalau minusnya tuh yang pastinya kita jadi nggak pernah ketemu nih ya langsung sama teman-teman. Apalagi kita kan mahasiswa baru nih ya, Mil. Dulu sih, sekarang enggak nih, udah ada maba lagi. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sulit buat berteman nih dengan orang lain. Tapi walaupun gitu tuh yang lain tuh pasti juga ingin memiliki teman. Jadi agak fine-fine aja lah ya. Minus yang lain mungkin ada beberapa mata kuliah yang kita tuh ngerasa kalau diajarin langsung tuh kita bakal lebih mengerti nih daripada kalau online kayak gini. Kayak gitu, Mil. Iya, benar banget sih. Beberapa dosen kan emang bikin video pembelajaran, jadi kita juga bisa belajar ulang-ulang. Ada kemungkinan, tetap aja nih ada kemungkinan dari kita yang kayak masih kurang paham, karena ngejelasinnya kurang jelas itu daripada ngejelasin langsung di papan tulis, kayak kalau secara offline. Nah, plusnya juga nih, kalau misalkan kuliah online gini kan kita jadi punya banyak waktu di rumah ya, Kak. Kira-kira kegiatan apa aja sih nih yang kalian lakuin selama punya waktu luang di rumah? Mungkin dari aku dulu ya. Tentunya walaupun cukup banyak waktu luang yang kita punya selama di rumah aja, bukan berarti kita bisa bermalas-malasan kan ya? Iya dong. Kalau dari aku pribadi sih, aku mengisi waktu luang dengan menjalankan hobi, beres-beres kamar, terus juga ngikutin beberapa webinar yang aku minatin. Iya, bener banget sih Kak. Aku juga ngerasa webinar gratis tuh lumayan banget buat ngelatih soft skill kita. Nah, kalau dari Lina sendiri gimana nih, Lin? Wah, kalau dari aku sendiri ya, walaupun waktunya jadi agak banyak, tapi
ada banyak tugas dan kuis juga nih, sama aja kayaknya. Yang pastinya sih jadi ya belajar dan mengerjakan tugas kayak biasa sih ya. Sama aku kemarin tuh ngisi waktu luang dengan ikut beberapa kepanitiaan sih. Nah dari itu juga aku udah mulai belajar time management nih. Sama mungkin kayak kata Kak Safira tadi, ikut webinar. Kayak gitu, Mil. Wah, bener-bener nih ya, nggak diraguin lagi nih ya, anak-anak Puskom nih sangat-sangat produktif gitu. Jadi waktu luangnya nggak cuma rebahan, nggak cuma main sosmed gitu, nggak cuma stalking nih, tapi juga mengisi dengan webinar dan kepanitiaan. Oke, sepertinya pembahasan di episode kali ini sudah cukup sampai di sini ya Kak. Tapi buat temen-temen nih, tenang aja nih, jangan bersedih hati. Kalian pantengin terus saja sosial media BEM FIPA UB buat dapetin info lebih lanjut mengenai podcast dan juga YouTube episode berikutnya. Nah, see you on the next episode Warga MIPA. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Warga MIPA.